Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Rifanu Putra, 1147 nomor absen 37 dari SMA Negeri 1 Semarang. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pemantulan cahaya, pembiasan cahaya, dan dispersi cahaya. Yang pertama, saya akan melakukan praktikum pemantulan cahaya yang bertujuan untuk menentukan jarak fokus dari cermin cekung. Alat dan bahan. Senter sebagai sumber cahaya. Cermin cekung untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya. Penggaris untuk mengukur jarak benda dan jarak bayangan. Layar terbuat dari kertas untuk menangkap bayangan yang akan terbentuk nantinya. Langkah-langkah mencari fokus cermin cekung. Pertama-tama, saya menyiapkan dua buah penggaris yang mempunyai panjang masing-masing 30 cm sehingga saat digabungkan memiliki panjang 60 cm. Penggaris ini akan saya letakkan di atas meja agar tampak lurus. Selanjutnya, saya taruh cermin cekung pada titik 0 penggaris. Selanjutnya, saya juga menyiapkan senter. Senter ini sebagai sumber cahaya. Kemudian, saya taruh pada samping penggaris dengan variasi sebanyak 6 kali, yaitu 10 cm, 15 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, dan 35 cm. Selanjutnya, hidupkan senternya dan kita akan mencari bayangan yang paling jelas. Pada percobaan 1, ternyata bayangan yang paling jelas pada 43 cm. Pada percobaan 2, yaitu 15 cm, ternyata bayangan yang paling jelas pada 33 cm. Pada percobaan 3, yaitu 20 cm, ternyata bayangan yang paling jelas pada 26 cm. Pada percobaan 4, yaitu 25 cm, ternyata bayangan yang paling jelas yaitu 35 cm. Pada percobaan 5, yaitu 30 cm, bayangan yang paling jelas adalah 22 cm. Pada percobaan 6, yaitu 35 cm, ternyata bayangan yang paling jelas terdapat pada 16 cm. Dari laporan di atas dapat disimpulkan, jarak benda terhadap cermin cekung berpengaruh pada jarak bayangan yang dihasilkan, namun tidak berpengaruh pada jarak fokus karena jarak fokus cermin tetap. Yang kedua, saya akan melakukan praktikum pembiasan cahaya. Deviasi cahaya ketika melalui dua medium yang berbeda. Bahan dan alat yang diperlukan. Glass beaker yang terisi 3/4 air. Pensil. Langkah-langkah praktikum pembiasan cahaya. Pertama-tama, masukkan pensil ke dalam air dengan kemiringan seperti ini. Lalu, amati dari atas. Kita melihat bahwa pensil tampak dibengkokkan ke arah atas pada titik temu pensil dengan permukaan air. Bagian pensil yang berada di air juga tampak lebih pendek dari sebenarnya.
Selanjutnya, amati pensil dari sisi bawah. Kita melihat pensil tampak dibengkokkan ke arah bawah pada titik temu pensil permukaan air. Bagian pensil yang berada di air juga tampak lebih panjang dari aslinya, sehingga kesimpulannya, cahaya terdeviasi merambat dari medium satu ke medium lain yang berbeda. Yang ketiga, saya akan melakukan praktikum dispersi cahaya yang bertujuan untuk mengamati bagaimana dispersi cahaya bisa terjadi di medium akhir. Dispersi adalah peristiwa penguraian cahaya putih polikromatik menjadi komponen-komponennya karena pembiasan. Nah, komponen-komponen yang terbentuk adalah merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dispersi terjadi akibat adanya perbedaan deviasi pada setiap panjang gelombang yang disebabkan oleh perbedaan kelajuan masing-masing gelombang pada saat melewati medium pembias. Alat dan bahan: mangkuk, CD bekas, flash HP. Langkah-langkah praktikum dispersi cahaya. Pertama-tama, tuang air ke dalam mangkuk secukupnya. Setelah itu, masukkan CD bekas ke dalam mangkuk. Arahkan flash ke CD. Nah, warna pelangi pada CD merupakan peristiwa intervensi, sedangkan warna pelangi pada dinding merupakan peristiwa dispersi. Kesimpulannya, pada kondisi pencahayaan normal, berkas-berkas sinar yang terpantul bisa saling berinterferensi. Beberapa frekuensi tampak lebih kuat dibanding yang lain, yang menyebabkan CD berwarna pelangi ketika tertimpa sinar putih. Dan muncul warna pelangi pada dinding yang merupakan peristiwa dispersi. Demikian praktikum yang telah saya lakukan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.